Suaraku jelas? Yui. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 matkul pengukuran teknik dan data akuisisi D akan mempresentasikan hasil dari ringkasan pada bab konsep ketidakpastian. Ini akan di-share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Lalu ini ada anggota kami, yaitu dari kelompok kami ada Ahmad Dhani Budi Cahyono, NIM I 042009. Lalu saya Maulana Abdurrahman, NIM I 04200072. Lalu ada Muhammad Salman Al-Farizi dengan NIM I 04200094. Lalu Najib Jihad Ahmadi, NIM I 04200101. Dan ada Sultan Maulana dengan NIM I 04200133. Nah, untuk subbab pertama akan dibacakan oleh temanku, silakan. Ya, subbab pertama yaitu adalah pengenalan. Introduction. Next. Ya, kesalahan adalah properti dalam sebuah pengukuran. Pengukuran sendiri adalah proses menetapkan nilai ke variabel fisik berdasarkan pengambilan sampel dari populasi variabel itu. Kesalahan menyebabkan perbedaan antara nilai yang diberikan oleh pengukuran dan nilai sebenarnya dari populasi variabel. Karena kita hanya mengetahui nilai yang terukur, maka kita tidak mengetahui nilai pasti dari sebuah kesalahan. Untuk itu, untuk memperkirakan berbagai kemungkinan kesalahan, yaitu dengan menggunakan estimasi nilai yang ditetapkan yang disebut dengan ketidakpastian. Ketidakpastian menggambarkan interval tentang nilai terukur, di mana kita menduga bahwa nilai sebenarnya harus jatuh dengan probabilitas yang dinyatakan. Ketidakpastian sendiri adalah estimasi atau perkiraan numerik dari sebuah rentang kesalahan dalam pengukuran. Pada pengukuran, kemungkinan akan terjadi random error atau systematic error. Sedangkan ketidakpastian ini adalah cara kita menjelaskan error itu dalam bentuk tentang suatu nilai. Next. Ya, yang selanjutnya adalah measurement errors atau kesalahan pengukuran. Next. Ya, di dalam pengukuran terdapat systematic error dan random error. Adanya error ini menyebabkan hasil pengukuran menjadi kurang akurat. Ketika kita mengukur suatu alat secara berulang, diharapkan dapat menghasilkan nilai yang sama atau mendekati dari nilai variabel yang diukur. Hubungan antara nilai sebenarnya dan kumpulan data yang terukur akibat adanya error dapat diilustrasikan seperti pada gambar yang di samping ini. Dapat terlihat bahwa yang terjadi pada titik-titik itu merupakan contoh sampel yang diambil dan dengan random errors di X1. Didapatkan data yang beragam dan banyak juga data yang mendekati nilai rata-rata. Next. Ya, ini adalah contoh kasus pada pengukuran diameter dengan 10 kali percobaan, dengan 7 kali percobaan pada 10 clearing dengan ukuran yang sama, yaitu seperti pada gambar, pada grafik, pada tabel. Nah, terlihat bahwa pada pengukuran berulang didapatkan hasil diameter yang berbeda-beda, tetapi keseluruhan dari data tersebut
memiliki rentang nilai yang hampir sama. Dan dengan pengukuran tersebut, maka dari kita dapat menentukan nilai rata-rata dari sebuah pengukuran dan kita dapat menentukan nilai rata-rata dari semua kelereng itu. Ya, next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya yaitu design stage uncertainty analysis. Next. Analisis ketidakpastian tahap desain. Nah, analisis ketidakpastian tahap desain mengacu pada analisis yang dilakukan sebelum percobaan atau pada tahap perumusan. Nah, analisis ini hanya memberikan perkiraan ketidakpastian minimum berdasarkan instrumen dan metode yang dipilih. Nah, jika nilai ketidakpastiannya itu terlalu besar, maka pendekatannya itu harus mencari alternatif lain. Nah, analisis ini juga bisa digunakan untuk menentukan instrumen dan metode pengujian yang akan digunakan. Kemudian pada tahap desain membedakan antara kesalahan sistematis dan acak itu terlalu sulit untuk menjadi pertimbangan. Nah, jadi pertimbangan hanya sumber kesalahan dan ketidakpastian yang ditetapkan secara umum. Untuk menghitung perkiraan ketidakpastian acak yang diharapkan karena hamburan data karena resolusi instrumen U0 digunakan persamaan sebagai berikut. Nah, terus di mana LSD mengacu pada digit paling tidak signifikan dari pembacaan. Karena kita berasumsi bahwa error memiliki distribusi normal dengan ketidakpastian yang diterapkan sama di kedua sisi bacaan, nah kita bisa menulisnya sebagai U0 sama dengan plus minus setengah resolusi. Nah, plus minus itu menjadi simbol ketidakpastian. Next. Nah, menggabungkan kesalahan elemental, metode RSS. Nah, setiap kesalahan pengukuran individu berinteraksi dengan kesalahan lain untuk memengaruhi ketidakpastian pengukuran. Nah, hal ini disebut sebagai perawatan ketidakpastian. Setiap kesalahan individu disebut kesalahan unsur atau elemen. Nah, kesalahan unsur ini dapat dihitung menggunakan metode RSS untuk menyebarkan ketidakpastian unsur dengan persamaan seperti pada gambar berikut. Kemudian metode RSS dari penggabungan ketidakpastian didasarkan pada asumsi bahwa kuadrat dari ketidakpastian adalah ukuran varians, yaitu S kuadrat ditujukan untuk kesalahan dan penyebaran dari varians ini menghasilkan perkiraan kemungkinan total ketidakpastian. Next. Nah, ketidakpastian tahap desain. Ketidakpastian tahap desain atau UT untuk instrumen atau metode pengukuran adalah interval yang ditemukan dengan menggabungkan ketidakpastian instrumen dengan ketidakpastian ordinal.
Nah, untuk prosedur untuk mengestimasi ketidakpastian tahap desain diuraikan pada gambar di sampingnya. Nah, ketidakpastian tahap desain untuk sistem pengujian diperoleh dengan menggabungkan masing-masing ketidakpastian tahap desain untuk setiap komponen dalam sistem menggunakan metode RSS dengan tetap menjaga konsistensi unit dan tingkat kepercayaan. Next. Yang selanjutnya ada identifying error source atau identifikasi sumber kesalahan. Next. Yaitu ada mengidentifikasi sumber kesalahan. Ketidakpastian tahap desain memberikan informasi penting untuk menilai pemilihan instrumen dan sampai tingkat terbatas serta pendekatan pengukuran. Tapi itu tidak membahas semua kesalahan yang mungkin mempengaruhi hasil yang diukur. Di sini terbagi dalam 3 tahap dalam melakukan proses pengukuran. Yang pertama yaitu kesalahan kalibrasi, yang kedua kesalahan perolehan data, dan yang ketiga ada kesalahan reduksi data. Yang pertama ada kesalahan kalibrasi. Kalibrasi itu sendiri tidak menghilangkan kesalahan sistem, tetapi dapat membantu untuk mengukur ketidakpastian dalam peralatan tertentu yang digunakan. Kesalahan kalibrasi termasuk kesalahan unsur yang memasuki sistem pengukuran selama kalibrasinya. Kesalahan kalibrasi cenderung masuk melalui 3 sumber, yaitu nilai standar atau referensi yang digunakan dalam kalibrasi, yang kedua instrumen atau sistem di bawah kalibrasi, dan yang ketiga ada proses kalibrasi. Yang ini ada tabel 5.1, yaitu yang pertama ada error nilai standar atau referensi, yang kedua kesalahan instrumen atau sistem, yang ketiga ada proses kalibrasi, yang keempat ada proses kalibrasi cocok atau yang tidak cocok. Next. Nah, yang selanjutnya ada kesalahan akuisisi data. Kesalahan yang timbul selama tindakan pengukuran terdaftar sebagai kesalahan akuisisi data. Kesalahan ini termasuk kesalahan sensor dan instrumen yang belum ditemukan oleh kalibrasi. Variabel yang tidak terkontrol seperti perubahan atau tidak diketahui dalam kondisi operasi sistem pengukuran dan efek instalasi sensor pada variabel yang diukur. Yang selanjutnya ada kesalahan pengukuran data. Kurva cocok dan korelasi dengan hal-hal yang tidak diketahui terkait dan memasukkan kesalahan reduksi data ke dalam hasil pengujian pengukuran data ke dalam hasil tes. Juga kesalahan pemotongan, kesalahan interpolasi, dan kesalahan dari mode yang diasumsikan atau hubungan fungsional memengaruhi kualitas hasil. Yang selanjutnya ada tabel 5.2, yaitu yang pertama ada kondisi operasi sistem pengukuran, yang kedua ada sensor pengukuran transducer, yang ketiga ada tahap pengkondisian sinyal, dan lain-lain. Next. Mungkin bisa dilanjut teman saya. Oke, sebab selanjutnya adalah systematic and random error, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Yang pertama ada systematic error. Kesalahan sistematis tetap konstan dalam pengukuran berulang, dalam kondisi operasi tetap, dan kesalahan sistematis ini bisa menyebabkan offset yang tinggi ataupun rendah dalam perkiraan nilai yang sebenarnya dari variabel yang diukur. Nah, karena kesalahan sistematis ini konstan, jadi ini agak sulit untuk memperkirakan pada kesalahan sistematis ini. Kenapa kita harus meragukan indikasi pengukuran dan curiga pada kesalahan sistematis? Karena nilai rata-rata kumpulan data yang kita lakukan eksperimen ada kemungkinan diimbangi dengan beberapa nilai sebenarnya yang tidak kita ketahui. Kesalahan sistematik selalu ada pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, dalam pengukuran harus dipikirkan secara hati-hati. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk memperkirakan kesalahan.
Yaitu yang pertama ada kalibrasi, yang kedua metodologi persamaan, yang ketiga perbandingan antar laboratorium, atau yang keempat ada penilaian atau berdasarkan pengalaman. Yang pertama itu kalibrasi harus menggunakan standar dan metode yang sesuai agar dapat mengurangi kesalahan sistematis. Alat yang menjadi interval yang dapat diprediksi dan memperkirakan ketidakpastian itu. Alat-alat yang berkualitas pasti dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi yang sudah sesuai standar. Lalu yang kedua ada metodologi bersamaan. Dengan metode ini adalah metode berbeda untuk memperkirakan hal yang sama untuk membandingkan hasilnya. Dan ini bergantung pada pengukuran fisik berbeda. Ya, jadi yang berbeda itu lebih disukai seperti metode yang bergantung pada kalibrasi yang independen satu sama yang lain. Dalam hal ini, metode analisis dapat digunakan untuk perbandingan atau setidaknya untuk memperkirakan berbagai kesalahan sistematis karena sumber pengaruh seperti kondisi lingkungan, kesalahan respon alat, dan kesalahan ini. Lalu yang terakhir, ada pendekatan ini cukup rumit, tapi ini adalah pendekatan yang baik. Adalah melalui perbandingan antar laboratorium dari pengukuran yang sama. Pendekatan ini jadi memperkenalkan alat, fasilitas, dan personel yang berbeda ke dalam prosedur pengukuran yang sama seperti yang kita lakukan. Dan juga variasi dalam hasil antara fasilitas memberikan perkiraan statistik dari ketidakpastian sistematis. Sebagai pengganti metode-metode sebelumnya, nilai penilaian berdasarkan pengalaman masa lalu mungkin akan digunakan. Biasanya dibuat pada tingkat kepercayaan 65%. Dan juga perlu diperhatikan bahwa metode kalibrasi tadi tidak dapat menghilangkan kesalahan sistematis, namun dapat mengurangi ketidakpastian. Lalu ada random error. Nah, ketika pengukuran berulang dilakukan dalam kondisi operasi tetap, kesalahan acak memanifestasikan diri sebagai hamburan data yang diukur. Kesalahan acak diperkenalkan melalui pengulangan dan resolusi komponen sistem pengukuran, kalibrasi, dan prosedur pengukuran dan teknik dengan variasi temporal dan spasial variabel yang diukur sendiri, dan dengan variasi dalam proses operasi dan kondisi lingkungan dari mana pengukuran diambil. Perkiraan kemungkinan kisaran kesalahan acak diberikan oleh ketidakpastian acaknya. Perkiraan kemungkinan kisaran kesalahan acak diberikan oleh ketidakpastian acaknya yang dirumuskan dengan SX bar sama dengan SX per akar N. Di mana dengan derajat kebebasan V sama dengan N-1 dan diasumsikan kesalahan ini adalah distribusi normal. Lalu selanjutnya ada uncertainty analysis. Error propagation atau analisis ketidakpastian dengan kesalahan perambatan. Nah, pada kesalahan perambatan ini kita misalkan yaitu kita ingin untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang dari menggunakan selang taman. Salah satu caranya adalah dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ember volume yang diketahui untuk memperkirakan laju aliran dari selang taman. Ini berbekal pengukuran volume kolam, kita dapat menghitung waktu untuk mengisi kolam. Ini jelas kesalahan kecil dalam memperkirakan laju aliran dari selang taman akan diterjemahkan menjadi perbedaan besar dalam waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam. Di sini kita menggunakan nilai yang diukur, yaitu laju aliran dan volume, untuk memperkirakan hasil, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam. Lalu, perambatan ketidakpastian dalam variabel hasilnya dirumuskan dengan rumus di bawah ini, yaitu UR sama dengan akar dari sigma L dengan I sama dengan 1, yaitu dengan theta I, UX bar I dikuadratkan. Lalu ini adalah cara untuk mendapatkan rumus yang tadi, dengan dimana dari rumus awal yaitu Y sama dengan fungsi X,
lalu diberi variabel dari itu yang menjadi y bar plus min delta y sama dengan f fungsi x bar plus min ts x bar. Dan juga kita kembangkan dengan serial Taylor akan menjadi seperti ini. Lalu dengan ketentuan dari turunan akan kita dapatkan seperti ini. Dan dimisalkan ininya menjadi U. Yang akan menjadi rumus seperti ini. Lalu kita timbangkan ini adalah R, yaitu hasil dari ini, di mana R adalah fungsi dari ini, yaitu X1 hingga XL, atau L itu yang ditentukan. Lalu R, jadi ini R itu adalah rata-rata, itu sama dengan R bar plus min UR, dengan P 10%. Di mana R bar ini sama seperti sebelumnya, namun ada barnya, dan juga UR ini sama seperti sebelumnya. Lalu, setelah itu kita kembangkan lagi dengan serial Taylor, akan menjadi rumus ini, yaitu theta I sama dengan delta R per delta XI dengan X sama dengan X bar. Yaitu dengan I-nya sama dengan 1 sampai L, yaitu L ditentukan. Dan akan menjadi rumus seperti ini. Dan ini adalah hubungan antara variabel yang diukur dan resultan yang dihitung menggunakan nilai dari variabel itu sendiri. Nah, ini yang selanjutnya ada sequential perturbation. Nah, pendekatan numerik juga bisa digunakan untuk memperkirakan penyebaran ketidakpastian melalui hasil yang menghindari diferensiasi langsung dari hubungan fungsional. Pendekatan ini berguna untuk mengurangi data yang sudah disimpan dalam bentuk diskrit. Metode ini menggunakan metode perbedaan terbatas untuk memperkirakan derivatifnya. Dan ini adalah step-step dari sequential perturbation. Yang pertama, berdasarkan pengukuran untuk variabel bebas di bawah beberapa kondisi operasi tetap, yaitu menghitung hasil RO, di mana RO ini sama dengan F, X1, X2 hingga XL. Dan nilai ini memperbaiki titik operasi untuk pendekatan numerik. Lalu yang kedua, tingkatkan variabel bebas dengan ketidakpastian masing-masing dan hitung ulang hasil berdasarkan nilai yang baru dari masing-masing variabel. Lalu sebut nilai-nilai variabel ini dengan R plus, RI, pangkat plus, yaitu pada gambar berikut ini. Ada R1 pangkat plus hingga RL pangkat plus. Lalu yang ketiga, dengan cara yang sama, kurangi variabel independen, variabel bebas dengan ketidakpastian masing-masing, dan hitung ulang hasil berdasarkan masing-masing nilai baru. Jadi, disebut nilai-nilai pengurangan variabel independen ini dengan RI pangkat min. Lalu setelah itu, kita hitung perbedaan antara delta RI pangkat plus dan delta RI pangkat min untuk I sama dengan 1 hingga L. Dan mendapat persamaan seperti ini. Di mana untuk delta RI pangkat plus sama dengan RI pangkat plus min R0, dan delta RI pangkat min sama dengan RI pangkat min dikurangi R0. Lalu, ini adalah yang terakhir, kita menghitung perkiraan kontribusi ketidakpastian tiap-tiap variabel. Dengan delta RI sama dengan delta RI pangkat plus dikurangi delta RI pangkat min per 2. Yang akan menjadi theta I kali UI. Dan hasil dari ketidakpastian ini adalah UR sama dengan akar dari sigma L dengan I sama dengan 1, yaitu delta RI dikuadratkan. Dan yang ini adalah metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo ini menyediakan cara lain yang efektif
untuk memperkirakan penyebaran ketidakpastian dalam variabel independen terhadap ketidakpastian dalam suatu hasil. Hasil dari simulasi Monte Carlo konvergen ini adalah statistik populasi yang diprediksi dalam hasil R dari kita menghitung ketidakpastian acak dalam hasilnya. Umumnya, konvergensi ini diklaim ketika standar deviasi yang dihitung tidak lagi berubah sebesar 1% hingga 5%. Sebagai salah satu tes untuk konvergensi ini, kita mendefinisikan toleransi numerik D sebagai setengah dari digit yang paling tidak signifikan dan diperkirakan ketidakpastian standar SX. Dan dari metode Monte Carlo ini didapatkan persamaan seperti ini, yaitu delta sama dengan setengah LSD. Dan ini adalah contohnya. Jika kita perkirakan SX bar ini adalah 2 unit, maka tetanya adalah setengah unit, yaitu setengah dari 10 pangkat 10 digit ini. Dan jika SX bar ini adalah 0,2 unit, maka ini delta sama dengan 0,05 unit. Jadi, simulasi Monte Carlo ini dikonvergensi ketika 2SX kurang dari delta. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada advanced state uncertainty analysis atau analisis ketidakpastian tahap lanjut. Next. Analisis ketidakpastian tahap lanjut yaitu analisis tahap lanjut seperti yang dikenal sebagai analisis tunggal pada analisis ketidakpastian pengukuran yang digunakan ketika yang pertama ada dalam tahap desain lanjutan uji untuk memperkirakan ketidakpastian yang diharapkan di luar perkiraan tahap desain awal. Yang kedua ada untuk melaporkan hasil dari program pengujian tetapi dengan tidak ada atau relatif sedikit pengukuran berulang dari variabel terkait pada setiap kondisi pengukuran. Yang selanjutnya ada ketidakpastian order 0. Pada ketidakpastian order 0, semua variabel dan parameter yang memberi efek terhadap hasil dari pengukuran, termasuk waktu, diasumsikan tetap kecuali kelakuan fisik dari observasi sendiri. Ketidakpastian zero order merupakan nilai variasi yang diperkirakan di mana semua variabel dan parameter pengukuran dapat kita kontrol secara sempurna sehingga tidak adanya kesalahan dalam instrumen. Maka ketidakpastian order 0 tidak cukup untuk melaporkan hasil pengujian. Next. Selanjutnya ada ketidakpastian tingkat tinggi. Pada ketidakpastian order tinggi mempertimbangkan keterkendalian dari kondisi operasi tes dan variabilitas dari semua variabel terukur. Pada order pertama, kita membuat seri pengukuran tiap waktu dan mengkalkulasi variasi pada pengukuran tersebut. Ketidakpastian order pertama dapat dirumuskan U1 sama dengan TV PS X bar. Ketidakpastian pada U1 meliputi efek dari U0. Jadi, ketika U1 sama dengan U0 adalah ketika waktu tidak termasuk faktor dalam tes, maka ketidakpastian order pertama tidak cukup untuk melaporkan hasil tes. Next. Yang selanjutnya ada ketidakpastian order ke N. Pada estimasi order ke N, karakteristik kalibrasi instrumen dimasukkan ke dalam skema melalui ketidakpastian instrumen UC. Estimasi praktis dari ketidakpastian order ke N, UN dengan persamaan UN sama dengan U kuadrat C plus sigma dengan batas atas N-1 dan batas bawah I, UI pangkat 2 pangkat setengah. Perkiraan ketidakpastian pada order ke N memungkinkan perbandingan langsung antara hasil tes serupa yang diperoleh baik menggunakan instrumen yang berbeda atau di fasilitas pengujian yang berbeda. Nah, prosedur dari analisis pengukuran tunggal dapat diilustrasikan seperti pada gambar di samping, dimulai dari zero order sampai report ratio atau hasil pengujian. Next.
Mungkin dilanjut teman saya. Ya, selanjutnya itu multiple measurement uncertainty analysis. Next. Nah, pada bagian ini berisi metode untuk memperkirakan ketidakpastian dalam nilai yang ditetapkan untuk variabel berdasarkan rangkaian pengukuran yang diperoleh dalam kondisi operasi tetap. Nah, metode ini paralel atau sejajar dengan standar ketidakpastian yang disetujui oleh masyarakat profesional, kemudian oleh NIST di Amerika Serikat, kemudian selaras dengan pedoman internasional juga. Nah, penyebaran kesalahan elemental. Nah, prosedur untuk analisis ketidakpastian pengukuran ganda terdiri dari langkah-langkah berikut. Nah, itu yang pertama mengidentifikasi kesalahan unsur dalam pengukuran. Sebagai bantuan, pertimbangkan kesalahan tim masing-masing 3 kelompok sumber, yaitu kalibrasi, akuisisi data, dan reduksi data. Kemudian yang kedua, perkirakan besarnya kesalahan sistematis dan acak pada setiap kesalahan unsur. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung estimasi ketidakpastian untuk hasilnya. Next. Nah, ini bisa dilihat prosedurnya dalam bentuk flowchart, yaitu dari bawah itu dilakukan pengukuran nilai. Nah, kemudian kita mengidentifikasi elemental error-nya, kemudian kita bisa menentukan untuk pengukuran yang acak dan yang sistematis. Kemudian kita baru menghitung ketidakpastiannya. Next. Oke, selanjutnya yaitu correction for correlated errors atau koreksi untuk koreksi kesalahan. Next. Semua elemen kesalahan yang ada dalam suatu pengujian adalah independen dari yang lain. Jika dua kesalahan tidak independen, mereka akan berkolerasi. Misalnya, ketika instrumen yang sama digunakan untuk mengukur variabel yang berbeda, kesalahan sistematis instrumen antara variabel-variabel tersebut berkorelasi. Jika beberapa instrumen dikalibrasi terhadap standar yang sama, maka ketidakpastian sistematis dalam standar tersebut diteruskan ke masing-masing instrumen. Oleh karena itu, kesalahan ini berkorelasi. Efek menarik dari kesalahan berkorelasi pada ketidakpastian tergantung pada hubungan fungsional antara variabel dan besaran kesalahan sistematis unsur yang berkorelasi. Kami sekarang memperkenalkan koreksi untuk mengobati kesalahan sistematis yang berkorelasi. Next. Jadi kita harus mempertimbangkan hasilnya R yang ditentukan melalui hubungan fungsional antara variabel independen yang diukur XI, I sama dengan 1 atau 2 sampai L, di mana L adalah jumlah variabel bebas. Setiap XI tunduk pada kesalahan sistematis unsur dengan ketidakpastian standar, BK, di mana K-nya itu 1 atau 2 dan seterusnya sampai K.
merujuk ke masing-masing hingga salah satu dari K dengan rumus yang ada di bawah ini, dengan rumus BR bla 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 di sini, di mana indeks C adalah penghitung sama dengan I tambah 1 dengan rumus yang ada di bawah ini. Next. Rumus pertama tadi itu memperkenalkan covariance BXI per XC per untuk memperhitungkan kesalahan berkolerasi, dan ini ditemukan dari rumus yang ada di bawah ini, di mana hanya itu jumlah kesalahan unsur yang berkolerasi antar variabel XI dan XC, dan H adalah penghitung untuk setiap kesalahan yang berkorelasi. Next. Selanjutnya ada non-symmetrical systematic uncertainty interval atau interval ketidakpastian sistematis non-simetrik. Next. Nah, ada situasi di mana kesalahan itu harus dibatasi di satu sisi atau miring rata-rata yang diukur sedemikian rupa sehingga ketidakpastian sistematis itu lebih baik dijelaskan dengan interval non-simetris. Untuk mengembangkan kasus ini, bahwa batas-batas sistematik yang mungkin kesalahan itu diketahui seperti rata-rata dari kumpulan data yang diukur X bar. Membiarkan X bar plus per X dan X bar sama dengan B min per X, jadilah yang teratas, dan batas bawah sistematis relatif terhadap nilai rata-rata yang diukur. Dengan B min per X sama dengan 2B min B plus per X sama dengan 2B plus per X, di mana B min per X B plus per X adalah standar sistematis bawah dan atas nilai ketidakpastian. Pendekatan pemodelan mengasumsikan bahwa kesalahan simetris nilai rata-rata dari distribusi kesalahan tetap asimetris tentang nilai rata-rata yang diukur. Jika kita memodelkan distribusi kesalahan sebagai distribusi normal, asumsikan bahwa batas-batasnya didefinisikan menggunakan B min per X to B plus per X, mencakup 95% dari distribusi kesalahan. Next. Nah, ini ada grafik tentang hubungan antara nilai rata-rata dari distribusi kesalahan dan ketidakpastian sistematis untuk menangani ketidakpastian non-simetris. Nah, ini untuk menentukan antara min dari distribusi kesalahan dan nilai rata pengukuran dengan rumus yang ada di bawah itu. Next. Nah, ketidakpastian standar sistematis itu memiliki lebar rata Bx bar yang ada di bawah itu, dan untuk menyatakan nilai sebenarnya menggunakan ketidakpastian dengan rumus Ux sama dengan B akar B 2 per X plus sigma 2 per X. Untuk mencapai perkiraan interval kepercayaan untuk derajat kebebasan yang besar, kita dapat menyatakan dengan rumus yang ada di bawah itu. Nilai yang sesuai untuk T, seperti T itu 2, dan itu memiliki kepercayaan sebesar 95%. Dan ada juga ketidakpastian dengan rumus Bx bar yang ada di bawah itu,
distribusi normal atau persegi panjang tidak selalu merupakan model yang tepat untuk menentukan simetris asimetris. Next. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.